Shalom jemaat, selamat beribadah di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Sungai Besar. Jangan lupa untuk like and subscribe dan ikuti juga akun media sosial GBI Sungai Besar. Dan bagi jemaat yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di gereja ini, bisa disalurkan ke rekening yang tertera berikut ini. Bisa juga disalurkan ke ketua komsel masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan mengikuti ibadah online GBI Sungai Besar. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi. Kita bersyukur kalau kita ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Apapun adanya, saat ini kita masih bisa beribadah. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Walaupun kita masih tidak bisa berkumpul di dalam satu gedung, tapi kita bisa beribadah di tempat kita masing-masing. Dan kita tahu, kita percaya bahwa Allah itu tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Mari kita mengucap syukur ke hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur jikalau hari ini Tuhan, kembali kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon lawatan-Mu kepada setiap kami Tuhan. Kepada setiap keluarga-keluarga yang ada di rumah, yang sedang beribadah kepadamu Bapa, Engkau datang melawat, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Apa yang kami bawa saat ini, kami ingin menaikkan syukur dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Sertai ibadah kami Tuhan, dari awal, tengah, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Tidak pernah bisa terukur kasih-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati bangkitkan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Tuhan, terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Terima kasih atas kasih-Mu yang besar. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji
katakan dengan segenap hati, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Amin. Haleluya. Segenap hatiku, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Dengan segenap jiwa ragaku, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Dengan segenap hatiku, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kuasa dan kasih-Mu besar. Haleluya. Kami memuji, kami menyembah Kau. Haleluya. Engkau Raja di atas segala raja, Kau yang selalu kami agungkan, kami tinggikan, kami muliakan Engkau Yesus. Haleluya. Lawatlah setiap kami Tuhan, lawatlah umat-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami mau rasakan kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Kau terus melawat setiap kami. Kau lawat umat-Mu. Kau bawa kami untuk terus masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau kekuatan di dalam kehidupan kami. Tak terukur kasih-Mu bagi kami. Kami mau selalu bersyukur kepadamu. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bagi Kau anak domba Allah. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu. Oh. Haleluya. 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 Bagi anak domba. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan bulan, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya. Haleluya.
segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Kami mau terus memuji Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Haleluya. Kita mau terus memuji dan mengagungkan Tuhan, sebab kita semua umat pilihan Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari kita sembah umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Haleluya. Mari kita sembah umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Haleluya. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari kita sembah umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sama-sama katakan, Tuhan bangkit. Haleluya. Haleluya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Masih siap memuji Tuhan? Kita mau bersorak lebih lagi bagi Tuhan. Biar api kemuliaannya turun atas kita semua. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat-Nya dari seluruh penjuru
kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita katakan selamanya, Engkaulah Tuhan bagi kami. Haleluya. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, amin. Kau yang mencurahkan, haleluya, kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, amin. Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, amin, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah walaupun dalam situasi seperti ini. Tapi satu hal yang kita yakini, bahwa tidak ada yang dapat menghalangi firman Tuhan diberitakan pada situasi seperti apapun juga. Pagi hari ini kita akan dengar firman Tuhan yang saya ambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 12 sampai ke 28. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan kita.
Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa ia tidak ada kebangkitan? Bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdosa terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak-anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Amin. Untuk firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada pepatah yang sangat terkenal yang sering kita dengarkan bersama-sama, yang mengatakan bahwa banyak jalan menuju Roma. Ini menyatakan bahwa untuk mencapai sesuatu tujuan itu tidak hanya dengan satu cara saja. Ya, ada banyak cara yang akan dipakai atau dilalui. Ya, seperti kata tadi, banyak jalan menuju Roma. Ya, karena di dalam dunia ini tentu ini termasuk juga jalan menuju ke surga. Ya, karena untuk mencapai ini tidak hanya melalui satu agama. Untuk mencapai surga ini tidak melalui satu agama. Karena di dunia ini terdiri dari banyak agama. Ya, yang kesemuanya itu mengajarkan tentang kebaikan agar semua orang bisa masuk surga. Tidak ada agama yang mengajarkan lain daripada kebaikan-kebaikan untuk mencapai sasaran akhir, yaitu surga. Ya. Nah, yang menjadi masalahnya karena ini prinsip yang diakui oleh orang dunia, ya. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan, apa buktinya? Ya. Memang tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga. Oleh sebab itu bagi orang dunia tidak ada kepastian yang menjamin untuk bisa masuk ke surga. Sehingga kita sering mendengar mereka hanya bisa mengatakan, semoga, kiranya, atau mudah-mudahan.
Apalagi nabi-nabi yang diakui manusia semua telah mati. Nah, sekarang sebagai orang percaya bagaimana sikap kita? Ya. Dalam sejarah kehidupan manusia hanya satu orang, yaitu Yesus Kristus yang berani berkata, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi ini pasti ucapan Yesus Kristus, ya. Jadi dalam firman Tuhan ini Yesus tidak berkata mudah-mudahan, semoga atau dan lain sebagainya. Tapi dengan tegas Tuhan Yesus katakan, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya, itu di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6b. Nah, di sini kita pasti ingin tahu buktinya, bukan? Nah, di sini juga sejarah membuktikan bahwa hanya Tuhan Yesus yang tidak bisa dihalangi oleh kematian atau maut. Ya. Jadi saudaraku, kalau Tuhan Yesus berkata, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup," berarti kata-kata Tuhan itu bukan kata-kata yang omong kosong, ya. Semua penuh bukti. Nah, untuk hal ini Paulus dengan tegas berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 dan ayat yang ke-20, kita baca bersama, kita akan baca. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ya. Di sini jelas sekali bahwa kebangkitan Kristus merupakan prinsip hidup orang percaya, sehingga kepercayaan kita akan Kristus tidak menjadi sia-sia, tetapi dari kebenaran Allah itu sendiri. Nah, saudaraku, namun demikian kita harus tetap waspada. Sebab iblis punya banyak cara untuk berusaha memutarbalikkan kebenaran ini. Kita melihat hari-hari ini banyak kita mendengar sana sini yang menyatakan hal-hal di luar daripada kebenaran firman Tuhan. Kita harus sebagai orang percaya, kita harus mempertajam kepekaan kita akan firman Tuhan, supaya kita tidak mudah digoda atau kita tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal seperti ini yang dikerjakan oleh cara iblis dengan trik-triknya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita terus pertajam kepekaan kita mendengar suara Tuhan. Kita pertajam kepekaan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan terus kita setia berjalan di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Ya. Walaupun kita melihat hari ini tantangan di depan semakin berat. Ya. Tapi biarlah kita serahkan seluruh hidup dan penghidupan kita kepada Sang pemegang kendali kehidupan kita. Ya. Karena kita tahu bersama bahwa di balik semua ini, di balik semua masalah yang sedang kita hadapi, yang terjadi hari-hari ini, kita yakin bersama bahwa Allah sedang merenda hari-hari hidup kita untuk satu karya yang agung dan mulia. Untuk semua itu kita kembalikan untuk hormat, kepujian bagi namanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sadar bersama bahwa peristiwa yang sedang terjadi akan membuat kita semakin dewasa, membuat kita kuat di dalam Tuhan, membuat iman kita semakin kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi hari-hari yang berat ini. Karena kita tahu bahwa hanya Tuhan yang menjadi sandaran kita. Karena hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan jawaban. Di dalam Tuhan ada jalan keluar untuk kita dimampukan untuk melewati setiap situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Saudaraku, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus kita melihat, kita ingat bersama bahwa musuh terakhir yang dikalahkan oleh Tuhan adalah
maut. Itu terdapat di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-26. Kita akan baca 1 Korintus 15 ayat 26. Haleluya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ya. Tuhan kita luar biasa. Dia kalahkan maut dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan kita hari-hari ini sedang berada di masa raya Paskah. Kita bangga menjadi orang-orang yang sudah dipilih Tuhan sebelum dunia ini dijadikan. Ya, karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Yang luar biasanya karyanya, pengorbanannya yang kita sudah rasakan hari-hari ini. Dan saat ini dia sudah bangkit. Dan saat ini Yesus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk memerintah di dalam kerajaan sorga. Memerintah dalam kerajaan 1000 tahun nanti. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, tetap semangat di dalam Tuhan. Tetap kita menjaga kesehatan kita. Dan kita yakini kita sangat berbahagia menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih dengan firman Tuhan yang singkat. Kami percaya makna kebangkitan-Mu memberikan arti yang bagi kami bahwa kami adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Engkau. Engkau sudah bangkit, Engkau sudah mengalahkan maut. Musuh terakhir-Mu maut Tuhan sudah Engkau kalahkan. Oleh sebab itu kami bangga punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kebenaran firman yang sudah kami dengar biarlah menjadi pematrekan dalam kehidupan kami. Boleh menjadi rema dan kami boleh belajar dengan setia melakukannya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya firman-Mu adalah jalan bagi kami. Engkau menyatakan diri-Mu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kami bangga punya Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu GBI Sungai Besar dimanapun mereka berada. Yang hari-hari ini mereka di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Mereka membangun salib-salib Kristus. Membangun mesbah-mesbah doa mereka untuk bisa mengikuti ibadah ini Tuhan. Tolong mereka, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing Tuhan. Kalau ada jemaat yang sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang tidak punya jalan keluar Bapa, mari Engkau berikan kepada mereka jalan keluar. Untuk mereka mampu menghadapi segala masalah ini bersama dengan Tuhan. Kekuatan ekstra Engkau anugerahkan kepada mereka semua Tuhan. Supaya di situasi seperti ini mereka semakin kuat. Iman mereka semakin teguh di dalam pengiringan mereka akan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa negara kami. Bahkan bagi dunia ini Tuhan. Yang hari-hari ini kami sedang menghadapi satu masalah yang luar biasa. Tapi satu hal yang kami tahu. Tidak ada sesuatu yang terjadi yang di luar kontrol-Mu. Semua ada di dalam teropong-Mu Tuhan. Engkau membuat kami semakin mengerti. Bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kami memperoleh keselamatan selain di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Mulai dari tingkat pusat sampai yang terendah sekalipun. Engkau memberkati mereka. Beri hikmat-Mu. Beri roh takut akan Tuhan akan mereka. Supaya mereka dapat menjalankan pemerintahan ini dengan takut dan gentar akan Engkau. Mereka semakin diberi hikmat oleh Tuhan untuk menghadapi situasi yang tidak menentu hari-hari ini. Secara khusus untuk Bapak Presiden, Wakil, bahkan seluruh jajarannya Tuhan. Engkau memberkati mereka. Terus jagai, proteksi mereka dengan kuasa-Mu. Supaya mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Agar nama Tuhan selalu dipuji, dipermuliakan. Berdoa juga untuk kota kami Banjarbaru. Kami terus serahkan dalam tangan-Mu. Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, bahkan seluruh jajarannya. Beri hikmat kepada mereka untuk mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan takut dan gentar akan Engkau. Curahkan hujan pertobatan, curahkan hujan keselamatan atas kota yang kami kasih ini Tuhan. Biarlah kota ini menjadi kota yang dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Pagi ini juga kami mau berdoa bagi para medis, para dokter, mereka yang ada di garda paling depan Tuhan. Yang sedang berjuang untuk memutuskan mata rantai COVID-19 ini Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan. Engkau proteksi mereka, Engkau jagai, lindungi mereka. Walaupun kami tahu mereka harus menghadapi banyak masalah. Mereka harus menghadapi sungguh banyak tantangan di hadapan mereka. Tapi satu hal yang kami tahu Tuhan. Bagian kami hanya mereka
menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Dan bagian Tuhan yang akan terus memelihara dan menjagai mereka. Berkati perjuangan mereka, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Anak-anak, istri atau suami yang mereka tinggalkan di rumah ada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, selamatkan bangsa ini, selamatkan negeri ini, selamatkan bumi ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Masih banyak yang akan kami minta dan mohon kepada-Mu. Tapi kami terlalu yakin sebelum semua itu keluar dari mulut lidah bibir kami, Engkau sudah mengetahuinya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala syukur, segala hormat hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan bagi saudara-saudara kekasih yang ada di rumah masing-masing yang pagi hari ini juga mengikuti perjamuan kudus, saya menghimbau untuk kita juga sama-sama mengikuti perjamuan ini. Roti yang akan dipakai nanti tidak mesti harus hosti, bisa diganti dengan crackers atau biskuit. Kemudian anggur bisa saudara ganti dengan sirup atau teh. Dan kemudian kepala rumah tangga yang akan melayani seisi rumah tangganya dalam perjamuan kudus ini, kecuali yang belum masuk dalam baptisan air, untuk sementara belum bisa mengikuti perjamuan kudus. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, di hadapan kami ada roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sebelum kami menikmatinya, kami masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Engkau suci kuduskan oleh kuasa firman-Mu, agar roti dan anggur ini bisa menjadi kekuatan kesehatan bagi setiap kehidupan kami, bagi tubuh jasmani terlebih rohani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami akan masuk di dalam perjamuan kudus-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita akan dengarkan firman Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat tosti di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang akan kita makan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, kita makan di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan anggur di hadapan Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Bukankah anggur yang akan kita minum ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, di dalam nama Yesus kita minum. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih saat ini. Kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus. Karena kami tahu, lewat tubuh dan darah-Mu, kami boleh menjadi ciptaan baru di dalam Engkau. Engkau rela tubuh-Mu tercabik-cabik demi pelanggaran dan dosa kami. Darah-Mu tertumpah di bukit Kalvari demi pelanggaran kami. Tuhan, kami hargai karya-Mu yang luar biasa itu. Buat kami mengerti bahwa Engkau Allah yang kami sembah sungguh Allah yang luar biasa. Allah yang rela berkorban untuk setiap orang yang sudah
yang percaya kepada Tuhan untuk menanggung setiap dosa dan salah yang telah kami perbuat hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur karena Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Kami semua, Engkau rela mati di kayu salib bagi kami Tuhan. Sempurnalah sukacita kami dan sempurnalah pengorbanan-Mu bagi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan saya mengajak kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah dan bawalah berkat anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai, memelihara, melindungi kita sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput saleh-salehnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.